paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Saya nggak tahu ya Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Aneh loh. Anda sudah melihat cuplikan yang kami sajikan bagaimana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada saat itu tengah perdebatan Wakil Presiden beberapa kali menyinggung nama Tom Lembong. Ya, ternyata yang terjadi pada saat ini Tom Lembong resmi ditetapkan sebagai tersangka karena skandal kasus impor gula yang merugikan negara beberapa ratus miliar. Tentunya ini sangat disayangkan apalagi Tom Lembong sempat menjadi idola pada saat pemilihan Presiden Republik Indonesia karena beliau adalah salah satu tokoh yang paling sentral mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang sekarang ternyata merapat kepada koalisi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Lalu apa yang terjadi di tengah penangkapan Tom Lembong tersebut? Apakah ada isu politis atau lainnya? Tentu saja bisa dipastikan tidak. Penangkapan kasus koruptor seperti saat ini tidak ada kaitannya dengan isu politis ataupun yang lainnya, karena memang hal tersebut berseberangan atau memiliki garis komando yang berlawanan. Untuk penanganan kasus korupsi ini sifatnya independen dan tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, karena memang ini sudah termasuk dalam kerugian negara dan menyebabkan kerugian negara yang begitu besarnya. Tentu saja, Indonesia yang saat ini tengah gencar menangani kasus korupsi dan menindak tegas para pelaku korupsi, tidak main-main dan tidak pandang bulu untuk menyikat siapapun yang berlaku kecurangan tersebut. Baik berlatar belakang koalisi, baik berlatar belakang oposisi. Kita tidak ada masalah dengan itu. Yang jelas, jika ada kasus korupsi dan terbukti bersalah, tentu saja akan ditindak. Tentang perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2023. Sebagaimana Surat Perintah Penyidikan nomor 53 tanggal 3 Oktober 2023. Adapun kasus tersebut adalah sebagai berikut, bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTR, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP, dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri.
Kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 dilakukanlah rapat koordinasi di bidang perekonomian yang dihadiri oleh kementerian di bawah Menko Perekonomian, yang salah satu pembahasannya bahwa Indonesia pada tahun 2016 kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton dalam rangka stabilisasi harga gula dan pemenuhan stok gula nasional. Pada bulan November sampai dengan Desember 2015, tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI, Perusahaan Perdagangan Indonesia, memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI atas nama P untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula, padahal dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga seharusnya diimpor adalah gula kristal putih secara langsung, dan yang dapat melakukan impor tersebut hanya BUMN. Bahwa ke-8 perusahaan swasta yang mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, sebenarnya izin industrinya adalah produsen gula kristal rafinasi yang diperuntukkan untuk industri makanan, minuman, dan farmasi. Setelah ke-8 perusahaan tersebut mengimpor dan mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, selanjutnya PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal senyatanya gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta, yaitu 8 perusahaan tersebut, ke pasaran atau ke masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengannya dengan harga 16.000 per kilogram, yaitu harga yang lebih tinggi dari HET saat itu 13.000, dan tidak dilakukan operasi pasar. Bahwa dari pengadaan dan penjualan DKM yang telah diolah menjadi gula kristal putih tersebut, PT PPI mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tadi sebesar Rp105 per kilogram. Bahwa kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, negara dirugikan sebesar kurang lebih 400 miliar rupiah. Bahwa selanjutnya pada hari ini Selasa 29 Oktober 2024, penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan status saksi terhadap 2 orang menjadi tersangka karena telah memenuhi